Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak akan melanjutkan materi kalian di kelas 12 mengenai dasar Namo Brahta dan dasar Namo Brahta ya. Sebelum materi kita ini mulai, Bapak harapkan anak-anak semua kelas 12 tentunya semua dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kesehatan kalian itu sehingga ya sebelum masuk ke materi dasar Namo Brahta dan dasar Namo Brahta, ada baiknya kita kita dalam artian merefleksikan sedikit mengenai hari raya yang sudah lewat dan baru saja lewat, mengenai hari suci Saraswati ya. Karena hari Saraswati, hari suci Saraswati ini tidak seperti biasanya, mungkin 6 bulan yang lalu atau 210 hari yang lalu juga masih sama. Kalian tidak dapat bersembahyang di sekolah, bertemu dengan teman-teman karena situasi masih belum kondusif, dalam artian kita tidak bisa normal seperti tahun lalu ya. Tapi semua itu tidak mengurangi makna dari sebuah hari suci, tepatnya itu hari suci Saraswati ya. Hari suci Saraswati yang merupakan di mana kita saat itu melakukan pemujaan kepada manifestasi Ida Sang Hyang Widi dalam wujud Dewi Ibu Pengetahuan atau Dewa Ibu Pengetahuan. Ya, karena dengan adanya pengetahuan, hidup kalian lebih bermanfaat, berguna. Tanpa adanya pengetahuan, Bapak yakin kehidupan, dalam menjalani kehidupan, kalian tidak akan semudah sekarang. Ya, karena manusia diberikan pemikiran ketika lahir, manusia diberikan pemikiran. Ketika pemikiran ini tidak diimbangi dengan pengetahuan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Tapi Bapak ada kehancuran. Kenapa demikian? Contoh seperti sekarang. Ya, kalau kita menyadari semua dengan adanya pengetahuan, walaupun di masa pandemi seperti saat ini, kita masih bisa belajar. Inilah Saraswati dalam wujud teknologi seperti sekarang. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, kita masih bisa saling berbagi. Bapak masih bisa memberikan materi pelajaran agama Hindu dan budi pekerti walaupun lewat teknologi seperti sekarang. Nah, kalau dulu masih belum berkembang pola pemikiran manusia, diberikan hal seperti ini ya maka sulit, tidak bisa belajar dan lain sebagainya. Karena manusia paling banyak akalnya, mungkin carane panggah iragawe istilahnya bertemu walaupun tanpa tatap muka secara langsung. Dibuatlah aplikasi berupa, nah salah satunya yang kita pakai adalah Zoom Meeting. Nah ini merupakan perkembangan dari ajaran-ajaran Saraswati itu. Karena ajaran Saraswati atau ilmu pengetahuan itu diibaratkan seperti air yang mengalir, terus mengalir walaupun banyak rintangan yang akan dihadapi. Dari rintangan-rintangan tersebutlah pengetahuan itu akan berkembang.
Tanpa adanya suatu permasalahan, tanpa adanya suatu perintangan, maka akan sangat sulit pengetahuan itu bisa berkembang. Ya, kalau gampang begitu saja, pengetahuan itu tidak akan berkembang. Nah, seperti satu contoh, misalkan Pak Amil, kalian 12 akan menghadapi ujian. Kalau ujian-ujian terdahulu, kakak-kakak kelas kalian, mungkin kalian juga sempat merasakan, kalau terdahulu orang melaksanakan ujian itu menggunakan manual, tulis tangan, dan lain sebagainya. Kemudian berkembang lagi memeriksa ujian itu dengan komputer. Kemudian berkembang lagi pada akhirnya sampai pada ujian menggunakan komputer. Nah, ini namanya perkembangan. Sehingga bukan kalian saja yang belajar, melainkan guru-guru kalian di sekolah juga terus belajar beradaptasi dengan perkembangan pengetahuan. Sehingga seimbang antara siswa yang diberikan materi dengan guru yang memberikan materi, akan ada unsur keseimbangan. Kalau tidak mau belajar, akan berbeda. Kalian yang mau belajar sudah bisa cuma, sedangkan guru-gurunya tidak, sehingga tidak nyambung antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima. Nah, itu sedikit mengenai Saraswati ya. Jadi Bapak harapkan, karena Hari Saraswati itu bukan hanya sekedar bersembahyang saja di sekolah, nah, tapi pemaknaannya adalah bagaimana diri kalian kreatif dalam mengembangkan pengetahuan. Sehingga apa yang kalian dapatkan, baik itu secara formal maupun non-formal, itu akan bisa kalian kembangkan dengan ya. Itu yang terpenting dalam pemaknaan Hari Suci Saraswati. Bukan indang-indang membakti, dan lain sebagainya. Kalau bisa ya silakan, tapi situasi seperti sekarang, hal itu sangat tidak mendukung. Nah, sehingga perlu kalian harus tahu pemaknaan Hari Suci Saraswati. Begini maksudnya. Nah, itu. Dan juga Bapak sedikit tekankan, Hari Suci Saraswati bukan memperingati turunnya ilmu pengetahuan. Bukan, ya. Itu Bapak garis bawahi. Kalau memperingati hari turunnya, berarti hari itu turun ilmu pengetahuan. Sebelum itu belum. Sehingga kapan turunnya, di mana, jam berapa, siapa, kan begitu jadinya. Tetapi Hari Suci Saraswati, seperti yang Bapak katakan tadi, merupakan hari di mana kita memperingati atau memuja Tuhan dalam manifestasi Beliau sebagai dewa ilmu pengetahuan, ya, bukan memperingati turunnya ilmu pengetahuan, ya, sehingga bukan hari raya ingat. Apapun hari-hari yang berkaitan dengan keagamaan Hindu, itu bukan sebutannya hari raya, melainkan hari suci. Ya, kalau hari raya itu artinya hari di mana kita merayakan. Penuh artinya, kalau kata merayakan itu identik dengan berpesta, berfoya-foya, dan lain sebagainya. Istilahnya sifatnya hanya kalau Pak bisa katakan itu seperti parade festival, nah, itu perayaan itu. Ya. Tetapi kalau hari suci, dalam keyakinan agama Hindu, kalau kalian masih ingat tentang pelajaran Warigo di kelas 10, hari suci merupakan hari yang kita sucikan. Sehingga hari tersebut merupakan hari yang baik, yang tepat digunakan untuk melakukan ritual dan persembahyangan. Ya, misalkan api galungan, kuningan, semua yang
kalian lalui dalam 1 tahun itu, entah itu Nyepi, Siworatri, Saraswati, kemudian lagi 2 hari itu Pagerusi dan lain sebagainya. Semua itu disebut dengan hari suci. Karena kita sebagai umat Hindu menyucikan hari tersebut dengan apa? Melaksanakan persembahyangan di Merajan ataupun di pura. Hanya disebut dengan hari suci, ya. Mulai sekarang itu kita geser, rubah kebiasaan, bukan hari raya. Kita sebenarnya nggak mengenal hari raya, ya, itu. Tetapi lebih kepada hari suci. Nah, itu. Nah, kita lanjut sekarang kepada materi Dasa Yama Brata dan Dasa Yama Brata. Nah, kedua ini merupakan sebuah ajaran etika, susila, khususnya pada diri kalian masing-masing. Ajaran Dasa Yama Brata dan Dasa Yama Brata ini banyak tertuang di dalam kitab-kitab suci Weda. Baik itu Weda Smrti maupun Weda Sruti. Ya, terutama yang banyak itu pada Weda Smrti. Karena Weda Sruti itu merupakan Weda asli yang didengar secara langsung oleh resi penerima wahyu, sedangkan Weda Smrti ini merupakan hasil dari tafsiran-tafsiran dari Weda Sruti itu sendiri. Ya, makanya tidak salah orang mengatakan agama kita merupakan agama multi tafsir. Tidak masalah. Yang penting tafsirannya masih berkaitan dengan apa yang dijelaskan di dalam Weda Sruti itu sendiri. Nah, Dasa Yama Brata dan Dasa Yama Brata ini banyak tertuang di dalam kitab Saraswati. Nah, kalau kalian atau anaknya mau membacanya itu sangat bagus sekali karena di sana lebih menekankan kepada kehidupan, bagaimana cara kalian menjalani kehidupan sebagai manusia sehingga di dalam melaksanakan atau menjalani kehidupan ini kalian semua tetap berada pada koridor-koridor atau ajaran. Ya, karena antara kehidupan sosial masyarakat, kehidupan pribadi, kalian tidak pernah akan lepas dari namanya ajaran agama, etika, susila, semua melekat pada diri kalian. Dan itu kalian dapat pelajari dan maknai melalui kitab-kitab suci Weda Smrti. Ya, coba beli satu, ya. Itu tak mahal anak-anak. Cuma kadang-kadang kalian malas untuk membaca. Ya, itu permasalahannya. Beli buku seret yang cuma lagat. Entah apa isinya dan lain sebagainya, kalian tidak mau tahu atau bagaimana. Karena apa? Karena kalian malas membaca. Sehingga pola orang yang malas membaca, pola pikirnya sempit, kemudian wawasannya sempit, sehingga dari mana Bapak ketahui anak-anak itu malas membaca ketika dari sekolah memberikan pengumuman, padahal pengumumannya sudah jelas, kembali bertanya, Pak, bagaimana ini, Pak, bagaimana itu? Karena apa? Pengetahuan kosakata kalian kurang. Kurangnya dari mana? Kalian malas membaca. Sebenarnya momen-momen sekarang, selain memang belajar secara virtual seperti ini, di rumah mestinya dengan waktu yang cukup panjang, cukup luang, kalian mestinya bisa menggunakan waktu itu untuk belajar membaca. Ya. Bukan belajar membaca A, A, B, bukan mengeja, tapi mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan membeli buku, Pak. Wadah, Google kan.
Pak yakin kalau kalian sudah megang HP dan lain sebagainya, kira kalian bukan mencari ilmu lagi, ya mencari media-media sosial, Instagram lah, Facebook lah, cari video-video lucu lah, cari video-video konyol lah, main TikTok lah dan lain sebagainya. Itu kapan belajarnya? Nggak mungkin ya. Pak yakin kalau sudah pegang HP ini seperti ini, boy ya, bosen ingatkan aku 4 jam, 5 jam ya lewat. Waktu kalian dibuang percuma. Nah, jadi itu Pak tekankan. Sehingga dari kebiasaan membaca, ya, ilmu yang bukan harus merogoh apa rajin agama harus baca buku apa saja yang kalian suka. Yang penting mengandung ilmu. Misalkan pariwisata nanti misalkan yang kalian suka, bagian reception, front office itu misalkan cari buku-buku referensi tentang hal itu banyak ada. Kita pelajari begini sehingga nanti ketika kalian sudah tamat dan lain sebagainya, selain memang mendapatkan ilmu yang dari sekolah, kalian dapat ilmu banyak lagi. Ini penting untuk pengetahuan kalian, untuk memperkuat skill kalian. Kalau mengandalkan yang dari sekolah aja, terlebih situasinya sekarang seperti ini, ya sangat sulit. Ya, gunakan YouTube sebagai sumber belajar. Misalkan banyak di sana ada video-video kan, dulu ya ngomong timpal lainnya di media sosial itu baik. Jadi kita cari yang bermanfaat untuk keilmuan kalian. Ya, nah itu kembali ke selanjutnya, ya. Nah, Dasa Yama Brata merupakan ajaran tata susila atau etika yang berfungsi untuk membina dan menempa watak pribadi maupun budi pekerti yang luhur bagi setiap manusia. Ya, ajaran Dasa Yama Brata adalah ajaran tentang 10 macam pengendalian diri yang berhubungan dengan perbuatan manusia berbudi pekerti. Nah, jadi Dasa Yama Brata ini merupakan ajaran tata susila dan etika. Nah, ini sangat penting sekali anak-anak. Bukan saja diajarkan di dalam agama Hindu saja, melainkan semua agama mengajarkan tata susila dan etika. Kenapa demikian? Walaupun orang pintar, walaupun orang pandai, walaupun orang yang istilahnya dalam strata sosial mempunyai kedudukan, tetapi ketika tata susila dan etika mereka berantakan, kepintaran, kepandaian, kemudian strata sosial mereka itu tidak ada gunanya. Ya, walaupun kalian secara keilmuan masih sedang dalam proses belajar, dengan mempunyai tata susila dan etika yang bagus, nah Bapak yakin Anda akan dipandang lebih baik daripada kalian pintar. Ian bahasa Bali ini biar ya belum, tapi namanya ya tante kamu, aja. Tapi ketika orang itu pintar, tanpa diimbangi dengan tata susila dan etika, yang terjadi apa? Keegoisan dan keangkuhan, ditambah dengan kesombongan. Tapi ketika kepintaran dan kepandaian berjalan seimbang dengan tata susila dan etika, apa yang terjadi? Kebijaksanaan. Itu dapat dari tata susila. Tapi jangan kedua-duanya tidak diambil. Len sugo irato bensing beretika. Nah, ini parah nih penyakit masyarakat jadinya ya. Saya nggak ada nak demon ngajak nih ke situ.
Ya, mereka akan berkumpul dengan hal orang-orang yang sama. Seperti yang diajarkan di dalam kitab Sarasa Mujaya, tidak akan bisa berkumpul antara minyak dan air. Maksudnya begini, ketika orang yang tidak beretika dan tidak berpengetahuan, ya mereka akan berkumpulnya dengan orang-orang yang sama. Begitu juga hal yang sebaliknya, kecuali pada diri kalian mau merubah perilaku dan sikap kalian untuk bisa menerima ajaran-ajaran atau untuk proses peningkatan diri. Mau kalau mau menerima itu bisa. Pendek katanya, sepindai-pandai kalian, sepintar-pintar kalian, seberetika-etika kalian, ketika kalian salah bergaul, maka kepintaran, etika kalian itu akan hilang. Ya, sehingga yang irado dua bisa beretika dan bergaul raja maling. Walaupun sing bisa kalian maling, minimal kalian nawang cara-caranya ngemaling. Itu karena maka itu yang diajarkan dalam Sarasa Mujaya di dalam etika kehidupan. Makanya kalian bertemanlah dengan orang yang baik sehingga walaupun kalian sudah baik, kalian akan lebih meningkat kepada yang lebih baik lagi. Itu dorang ketipa aja maling lama-lama akan menjadi maling karena pergaulannya di sana saja, di lingkungan itu saja. Ya, jadi kalau kalian sudah mempunyai pengetahuan, punya etika, berarti wiweko kalian sudah berjalan. Ini anak-anak wiweko artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu konsep dasar kalian mempelajari sebuah etika. Ya. Nah kemudian di dalam kitab Sarasa Mujaya menyebutkan bahwa ajaran Dasa Yamo Brata terdiri atas Andra Sangyo, Kesamo, Satya, Ahimsa, Damo, Arjawa, Prakriti, Prasada, Madurya, dan Mardawa. Nah, nanti ini akan Pak jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah, itu ada 10. Itu dijelaskan di dalam kitab Sarasa Mujaya. Nah, kemudian bagian-bagian dari Dasa Niyamo Brata itu ada Dana, Idya, Tapa, Dhyana, Swadhyaya, Upastadikala, Brata, Upawasa, Mono, dan Snana. Nah, yang terpenting anak-anak, di dalam etika kehidupan sehari-hari, anak-anak juga tidak boleh merugikan atau egois. Ya, karena sering Pak mengatakan di dalam perjalanan kehidupan sosial kalian hidup secara sosial dan hidup secara individu. Jangan paksakan etika kalian yang di dalam kehidupan individu dipaksakan ke kehidupan sosial ya. Kalian sebagai manusia harus bersifat fleksibel, harus bersifat elastis seperti yang Pak katakan tadi. Ya, dalam artian tidak harus menjerumuskan diri. Kalian boleh bergaul dengan siapa saja, tetapi tetap menggunakan akal pikiran. Ya, kita sebagai manusia harus mempunyai jati diri sebagai manusia. Harus mempunyai sebuah prinsip. Terlebih lagi, kalian sudah akan beranjak ke jenjang kehidupan yang dinamakan sebagai dewasa, bukan remaja lagi. Nah, orang dewasa harusnya sudah bisa memilah dan memilih. Sudah mempunyai prinsip kehidupan. Apa yang mestinya kalian lakukan di usia kalian sekarang. Dengan situasi seperti sekarang,
Jangan menyerah, jangan putus asa. Kemudian Pak ini bunyi nak kemungkinan masih memang irago jaonya ke kini dalam artian kalian harus bisa menyikapi situasi seperti sekarang ini dengan apa namanya pola-pola pemikiran. Itulah tujuannya kalian belajar. Itulah tujuannya memaknai hari suci Saraswati. Berkembang, ya, berkembang. Karena Dewi Saraswati merupakan sakti dari Dewa Brahma. Dewa Brahma ini adalah dewa dalam pembawa biasanya Widiwasa sebagai pencipta. Braha dari kata Braha yang artinya berkembang. Perkembangan setiap manusia itu wajib dibarengi dengan pengetahuan. Sehingga perkembangan kehidupan dunia akan menjadi lebih baik. Berkembang tanpa pengetahuan sama halnya seperti kalian lahir tanpa mengikuti atau mengenyam pendidikan formal dan non formal. Layaknya seorang lahir, tapi Pak rasa binatang pun lahir diberikan istilahnya pengetahuan oleh lingkungan secara non formal. Bagaimana harus dia bisa bertahan hidup? Bagaimana caranya mereka untuk bertahan selain perut untuk mengisi perutnya yang lapar, kemudian bertahan hidup di cuaca segala macam. Ini pengetahuan bagi mereka dan itu akan diberikan turun-temurun kepada keturunan mereka. Masa kalian sebagai manusia yang diberikan pikiran tidak bisa menerima ilmu pengetahuan? Nah itu. Sehingga tekankan sekali karena banyak perkembangan sekarang anak-anak pintar tetapi etika dan susilanya kurang, ya, karena apa, kurang istilahnya bisa mengendalikan dirinya dalam artian memang kelihatannya kalem-kalem saja tapi di belakang itu ya berbeda lagi. Itu jangan mempunyai kepribadian ganda seperti itu. Kalau memang ya kita salah, akuilah bahwa kita salah. Kalau memang kita tidak bisa, jangan mengaku bisa. Lebih baik belajar dari orang yang sudah bisa. Akan lebih terhormat jika kalian melakukan hal seperti itu. Ya, silakan anak mungkin ada yang bertanya dulu di awal pertemuan ini mengenai ajaran Dasa Yamo Brata dan Dasa Niyamo Brata. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke. Pasti sebut kelas. Hanya 30 orang ini. Oke, siapa yang bertanya? Silakan. Langsung di unmute. Yuda. Silakan. Ya. Pagi, Pak. Oke, pagi. Perkenalkan, nama saya Iwayan Yuda Antara dari kelas 12-7. Di sini saya ingin bertanya, siapakah yang boleh menerapkan ajaran Dasa Yama Brata ini, Pak? Siapa yang boleh menerapkan ajaran Dasa Yamo dan Dasa Niyamo Brata itu? Ya, Pak. Ya. Ada lagi? Ya, Pak, jawab dulu ya dari Yuda. Sampai 7. Ajaran Dasa Yamo dan Dasa Niyamo Brata ini merupakan ajaran yang harus diterapkan oleh semua manusia. Karena manusia dalam kehidupannya kadang-kadang lupa akan etika dan perilaku kehidupan sosialnya. Nah, ini penting. Nah,
Karena secara tidak langsung Yuda tadi sudah menerapkan. Apa yang bertanya siapa mantan yang menerapkan? Ini kan sudah ada tatanan etika. Ini kan pantas nih, patut nih Rago berbicara kepada orang yang lebih tua atau guru. Ya, walaupun guru kalian di SMK sedikit yang tua-tua, tapi ada tatanannya. Oh, nih Madan, ketika dia di sekolah, dia disebut sebagai seorang guru. Kencen etika Inagum berbicara dengan seorang guru. Jadi salah satunya bagaimana etika sosial kalian dengan guru dengan siswa. Jadi ajaran Daso Yamo Brato dan Daso Yamo Brato ini harus diterapkan oleh semua manusia. Ya, ketika ini kan diterapkan sehingga pergesekan sosial, pergeseran ketimpangan sosial akan sedikit terjadi. Kalau etika dan ini tidak dijalankan dengan baik, mungkin itu misalkan Yuda Pak pakai contoh hukum tadi. Pak, aku di Jogen ajaran daso yang mau berato nih, itu misalkan. Padahal tujuannya bertanya, tetapi satu kata dan istilahnya nada suara kamu berubah pola pikir seseorang dalam menerima tangkapan ajaran sosial. Kalau sudah baik caranya Pak, bertanya apa yang dimaksud dengan ini. Oh ya, dengan senang hati Bapak Guru atau Ibu Guru akan memberikan penjelasan. Tetapi kalau caranya berbeda, Bu, ini caranya begini Bu. Nah, ini akan berbeda. Padahal tujuannya sama kan? Tujuannya sama, ingin bertanya, tapi caranya yang berbeda akan menghasilkan atau memberikan input yang berbeda juga. Itu Yuda. Jadi etika, kemudian kesopanan, budi pekerti itu sangat bukan hanya antara kamu dengan guru, bukan hanya antara kamu dengan orang tua di rumah, tetapi etika dan kesopanan juga penting dilakukan dengan sesama teman kalian. Ya, itu. Nah, untuk pertemuan kali ini karena sudah waktu juga, jadi Pak cukupkan dulu sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Silakan kalian cari dan baca-baca lagi banyak referensi ilmu kesopanan etika ya. Itu sangat penting. Terlebih lagi kalian bergelut di bidang dunia pariwisata. Kesopanan attitude itu sangat penting sekali. Sekian dulu dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan tadi bermanfaat bagi kalian dan Bapak harapkan kalian tetap dalam keadaan sehat semua. Akhir kata Pak ucapkan para musanti. Om Santi Santi Santi.
Cek. Tunggu ya, hasil prepare. Untuk suara ada kedengaran ya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Untuk PowerPoint-nya belum dibaca ya. Nah, masuk nih.
Oke. Oke, selamat pagi untuk anak kelas 12 ya. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran dalam kompetensi inti menyiapkan kamar tamu ya. Oke, jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai formulir yang digunakan untuk mencatat persiapan dan juga pengeluaran yang digunakan oleh petugas kamar yang disebut dengan Romboy Meet Control Sheet. Kita akan melanjutkan pembahasan dalam pengisian formulir yang lainnya yang nanti akan kalian gunakan dalam proses praktek menyiapkan kamar tamu tersebut. Selain daripada room report dan Romboy Control Sheet yang sudah kita pelajari, jadi ada beberapa formulir yang akan kalian pergunakan juga dalam praktek nanti. Ya. Jadi formulir yang digunakan selanjutnya itu ada lost and found. Nah, seperti yang kalian perhatikan, formulir lost and found nanti akan ada case ataupun kasus masalah yang diberikan di soal. Kalian harus melengkapi formulir ini. Jadi ini harus kalian lengkapi. Kita pahami terlebih dahulu. Jadi Pak singkat aja langsung ke poin karena materi kita banyak dan harus nyambung ke housekeeping service juga, ke pelayanan housekeepingnya. Jadi untuk di lost and found, ini adalah formulir yang digunakan untuk mencatat ketika nanti dalam proses membersihkan kamar tamu, terutamanya kejadian ini terjadi ketika status kamar check out. Ya, ketika tamu sudah meninggalkan kamar, baru biasanya kita akan mencatat penemuan barang milik tamu ke dalam lost and found ini. Itu dia definisi daripada lost and found form. Ya. Informasi-informasi yang terdapat di dalamnya yang harus kita lengkapi sebagai petugas kamar. Jadi di sini kalian perhatikan ada bagian header ataupun kepala kopnya. Di atasnya ada nomor pengeluaran form. Ya, jadi di sini kalian lengkapi itu adalah nomor pengeluaran form. Biasanya di hotel itu sudah dicetak langsung. Ya. Misalnya, oh ini penggunaan form dari 001, 002, ya. Nah itu pengisian daripada nomor. Terus date found, tanggal penemuan. Kalian lengkapi nanti sesuai dengan tanggal kejadian. Atau kalian sesuaikan dengan case ataupun soal yang diberikan kepada kalian. Nah, nanti kalian akan baca soal, kalian dapat soal, oh di kamar ataupun kejadiannya di kamar menemukan barang kamu pada tanggal berapa kejadian itu. Nah, nanti ketika ujian, ini diisi sesuai dengan tanggal yang ada di soal ataupun pada saat pelaksanaan ujian kalian. Tanggal penemuan. Selanjutnya, di dalam kolom, jadi banyak bentuk lost and found. Kalau kita perhatikan, intinya, informasinya yang dicatat di dalamnya itu sama. Nanti misalnya kalian di hotel yang berbeda, mungkin bentuknya saja yang berbeda, penempatannya saja yang berbeda, tetapi informasi yang terdapat di dalamnya itu kurang lebih sama. Itu dia.
Kita lihat dulu found by. Ya. Jadi ini ditemukan oleh session apa? Kita lengkapi di sini adalah sessionnya. Ya. Misalnya kalian sebagai petugas kamar berarti kalian lengkapi di sini room session, atau boleh kalian lengkapi petugasnya room attendant. Gitu. Location, tempat penemuannya. Berarti kalian mencatat di sini nomor kamar di mana kalian menemukan barang tamu tersebut. Karena kejadian ini adalah di kamar, atau case-nya yang kita bahas sekarang, kalian sebagai seorang room attendant. Jadi kalian lengkapi di sini nomor kamar. Selanjutnya di bawahnya, kalian perhatikan di bawahnya di sini ada description. Kalian isi penjelasan di sini. Ya. Misalnya kalian tambahkan penjelasan lebih terperinci sedikit tentang barang yang kalian temukan. Karena found it was under bed headboard misalnya. Ya. At room 101 misalnya. Ya. Jadi ditemukan jam tangan di bawah kepala tempat tidur pada kamar sekian. Ya, dengan merek apa misalnya. Ya, itu lebih jelas lagi. Ya. Selanjutnya di bawahnya ada final disposition. Di mana barang yang kalian temukan tersebut kalian tempatkan terakhir. Di mana disimpan terakhir. Biasanya kalau di hotel besar, penyimpanan penemuan barang itu akan di-keep di housekeeping office. Safety box housekeeping office. Seperti itu. Jadi disimpan di bagian penyimpanan barang di housekeeping office. Nah, biasanya di hotel besar itu ada dua tempat safety box, ya. Ada di front office, ada di housekeeping. Biasanya safety box yang ada di front office itu digunakan untuk menyimpan barang di mana tamu tersebut masih menginap di dalam hotel. Misalnya dia mau menyimpan paspor atau visanya, ya, jadi dia akan titip di front office. Itu dia. Kalau di kamar tidak disediakan safety box-nya, atau dia akan merasa lebih aman disimpan di front office-nya. Gitu. Nah, safety box yang ada di housekeeping ini biasanya khusus untuk menyimpan barang, penemuan barang tamu di mana tamu tersebut sudah meninggalkan hotel atau sudah check out. Itu perbedaan safety box di housekeeping dengan safety box yang ada di front office. Cuman ini tidak baku aturannya seperti itu, tergantung SOP hotel masing-masing juga. Itu dia. Jadi kita bicarakan yang pada paling umum terjadi di hotel. Sudah? Selanjutnya di bawahnya carbon of certificate finder file, CC finder file. Ya. Jadi tembusan file ataupun form lost and found ini kita tunjukkan ke bagian apa saja. Bagian apa saja di hotel yang harus dapat informasi tentang ada barang yang ketinggalan di hotel. Itu dia. Ya. Nah, pada umumnya, kalian sebagai seorang petugas room attendant atau bagian housekeeping, jadi kita akan membuat tembusan file ini, kopian daripada file ini, sama housekeeping office. Kedua yang kita beritahu itu ada front office. Berarti bisa diisi di sini AK departemen. Front office departemen. Kenapa kita harus kasih tahu front office departemen? Biasanya jika tamunya menghubungi, dia akan menghubungi ke bagian front office. Jadi front office harus tahu informasinya. Saya kemarin check out kamar sekian, saya ketinggalan jam tangan. Jadi front office kita udah kasih tahu informasi ini melalui tembusan form lost and found ini. Sehingga dia bisa memberikan informasi ke tamu yang bersangkutan.
Atau untuk menindaklanjuti nanti, karena front office nanti akan menghubungi tamu tersebut melalui data yang tersimpan di front office. Misalnya, tamu tersebut akan di-email ya untuk menjaga atau meningkatkan daripada pelayanan. Oh, hotel ini bagus, jam saya ketinggalan, saya di-email. Saya diberi informasi bahwa jam saya ada di hotel tersebut. Jadi nanti akan dikirimi email nanti. Ya. Nah itu. Nah biasanya juga kita akan memberikan satu tembusan atau kopian ini kepada security department juga. Nah kalau misalnya secara direct ataupun tamunya langsung datang kembali ke hotel, jadi dia akan menanyakan pertama ketemu dengan security di bagian gate atau depannya. Jadi security setidaknya udah dapat informasi juga. Oh benar, kemarin ada tamu yang meninggalkan atau ketinggalan jam tangan pada kamar sekian. Nah itu biasanya tembusan yang diberikan. Ya, nanti boleh kalian kembangkan lagi departemen apa lagi yang perlu informasi ini. Jadi pada umumnya ada housekeeping department, front office department, ada security department. Ya, itu kita tambahkan. Yang penting kalian memahami apa sih maksud dari informasi ini, apa sih yang saya isi. Ya, nanti dalam praktek biar nggak bingung, ini apa saya tambahkan, apa saya isi. Nah, itu dia. Terus selanjutnya, pada kolom yang ada di sebelahnya, ada signature, ini tanda tangan penemu. Ya, siapa yang menemukan, dia yang tanda tangan di sini. Finder, ini baru nama penemu. Yang di sini found by ini kalian isi sessionnya, ataupun apa kalian di ruang lingkup tugas apa. Di sini findernya baru nama kalian. Misalnya, kalian isi nama kalian di sini ya. Agung Dharma misalnya. Ya, kalian lengkapi di sini. Siapa Agung Dharma ini? Di sini dilihat found by, oh, Agung Dharma itu room attendant. Ya, atau bisa ditambahkan room section-nya. Ya, bertugas di bagian sesi kamar. Nah, di sini di bawah finder, kalian menemukan clerk, petugas. Petugas apa yang saya isi di sini? Ini kaitan dengan di samping yang final disposition ini. Ketika kalian menyimpan barang atau memberikan jam tangan itu di housekeeping office, safety box-nya, siapa petugas yang menerima? Itu dia. Ya. Misalnya, oh ketika saya kasih jam ini, yang menerima itu adalah siapa? Andi, supervisor di office. Dia juga ngisi di sini nama Andi, supervisor. Ya. Nanti jangan sampai saling tunjuk. Oh, saya udah kasih jamnya di housekeeping office yang menghilangkan. Housekeeping office-nya nunjuk ke staff-nya juga. Oh, nggak ada kok staff-nya ngasih jam tangan. Nah, kalau udah ada data seperti ini nggak bisa mengelak dia. Udah ada bukti. Oh, ini kok ada namanya, ada tanda tangannya. Saya udah serahkan. Nah, itu dia. Jadi ini dilengkapi juga. Nah, yang terakhir, housekeeper approval ini adalah persetujuan dari bagian housekeeper-nya. Jadi, atau salah satu pimpinan yang ada di housekeeping sudah memahami, mengetahui kejadian tersebut. Itu dia. Nah, ini informasi-informasi yang harus kalian lengkapi ketika kalian nanti mendapatkan case ataupun permasalahan yang diberikan dalam proses praktek, kalian menemukan barang tamu yang ketinggalan di hotel. Itu untuk pengisian lost and found. Jadi, Pak harapkan nanti kalian begitu mendapatkan nanti soal, kalian sudah bisa melengkapi ini, ataupun ketika nanti di interview, ya, ditanya, kalian sudah memahami informasi yang terdapat di lost and found ini. Ini apa sih fungsinya? Apa sih diisi?
Jadi kalian sudah paham. Oke, itu untuk lost and found. Ada yang ditanyakan, Pak, sedikit persingkat supaya bisa dijelaskan yang lainnya. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang kurang jelas tentang lost and found ini? Sementara udah. Ya, Tiara, silakan. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Saya Tiara dari kelas 12 sampai 11. Di sini saya ingin bertanya pada housekeeper approval-nya itu diisi tanda tangan housekeeper atau diisi keterangan apa, Pak? Terima kasih. Tiara, ya. Apa berapa tadi? Kelas 12 sampai 11, absen 35. Jadi ada pertanyaan yang diberikan oleh teman kalian, Tiara, dari kelas 12 sampai 11 ya. Jadi kita perhatikan yang ditanyakan pada housekeeper approval. Ya, ini informasinya apa saja yang kita lengkapi. Nah, nanti yang menyetujui ini adalah salah satu pimpinan yang terdapat di housekeeping office. Ya, misalnya nggak harus housekeepernya, nggak harus pimpinan utamanya. Ya, misalnya asistennya. Ya, itu bisa memberikan nama ataupun tanda tangan sebagai tanda bahwa Departemen Housekeeping telah mengetahui ada kejadian kehilangan atau penemuan barang tamu. Jadi nanti bisa direka atau sesuai dengan soal kalau ada pimpinan housekeeper-nya itu bisa dilengkapi nama tanda tangan itu akan lebih jelas lagi. Ya, sebagai bukti itu bisa lebih lengkap lagi, lebih bagus. Nanti kalau udah ada boleh direka. Yang penting nanti ketika ditanya apa pengertian daripada housekeeper approval ini kalian paham. Ya, kok ada housekeeper approval? Oh, ini adalah sebagai bukti bahwa Departemen Housekeeping telah menyetujui atau memahami ada penemuan barang tamu berupa ini. Ini yang salah satu pemimpin yang ada di housekeeping telah menyetujui atau menandatangani atau memberi nama. Itu dia. Ya. Nah, itu dia. Bagus sekali ya. Jadi nanti lebih jelas lagi kalau ditanya biar nggak disuruh gini aja ngisi. Nah, kalau sekarang kan lebih paham jadinya. Oh, ini pengertiannya. Nah, udah untuk lost and found? Sudah. Oke. Kita lanjut dulu. Ya. Selain daripada lost and found, ada lost and damage report. Loh, apa sih bedanya lost and found dengan lost and damage? Ada yang bisa nggak bantu? Kok ada lost and found, ada lost and damage? Banyak sekali ya. Nah, Yuli Astuti, silakan Yuli. Silakan Yuli Astuti. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Perbedaan dari lost and found sama lost and damage itu, kalau lost and found itu kan mencatat dan formulir untuk mencatat dan melaporkan jika ada barang tamu yang tertinggal di kamar. Sedangkan lost and damage itu untuk mencatat dan melaporkan barang atau perlengkapan kamar, fasilitas kamar seperti itu yang rusak, Pak. Oke, bisa. AP berapa, Yuli? 12 AP6 absen 34. AP6 34. Oke, jadi bagus sekali ya. Oke, jadi kita lanjut dulu pembahasannya ya, nanti kita diskusi lagi. Seperti yang disampaikan oleh Yulia Stuti tadi, teman kalian, AP6. Lost and found. Jadi ini khusus formulir kita gunakan untuk mencatat penemuan barang tamu yang tertinggal di kamar hotel ataupun di hotel di luar daripada konteks room. Ya. Nah, loss and damage ini adalah formulir yang kita gunakan untuk mencatat kehilangan atau kerusakan fasilitas ataupun barang milik hotel. Kalau barang hotel yang hilang, yang rusak, kita catat di loss and damage report.
kalau barang tamu yang ketinggalan atau apa kehilangan, kita catat di lost and found. Itu bedanya. Ya. Nah, seperti definisi yang disampaikan tadi, sehingga bisa kita bahas bagaimana informasi yang terdapat di dalamnya dan bagaimana pengisiannya nanti. Ya. Pertama di sini kalian perhatikan ada tanggal kejadian yang perlu kita lengkapi di bagian atas. Ya, misalnya sekarang kalian isi tanggal sekarang. Ya. Kamar berapa kejadian tersebut? Nah, kalian lengkapi nomor kamarnya. Selanjutnya ditunjukkan kemana. Itu dia. Misalnya ini tergantung dari kejadiannya. Ya. Seandainya kejadiannya di sini kerusakan. Berarti di description of article ini penjelasannya kalian lengkapi. Ya. Misalnya ambil air conditioner ya. Air conditioner room 501 cannot work atau cannot cool ya. Jadi tidak bekerja ataupun tidak mau dingin. Jadi kalian buat deskripsinya yang lengkap, sedikit identifikasi daripada masalah seperti tadi air conditionernya tidak dingin, sehingga nanti pas ditunjukkan ke engineering department dia bisa tidak dingin, apakah perlu disiapkan freon atau pendingin tambahan dan lain sebagainya. Ya, jadi kita bisa mengidentifikasi sedikit, kita tambahkan di description-nya. Berarti kalau masalah seperti tadi air conditioner, berarti itu ini kita tunjukkan ke engineering department. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian menemukan kehilangan barang hotel, misalnya hand towel, pas tamunya check out, hand towelnya hilang. Berarti di description kalian disampaikan di sini. Ya. One hand towel, room 505 lost misalnya. Ya. Atau discard, rusak. Ya. Nah, ini bisa ditunjukkan ke accounting atau ke purchasing nanti supaya disediakan hand towel baru. Karena kita udah kehilangan satu par stok, itu udah nggak lengkap jadinya. Ya, satu putaran itu. Satu hand towelnya udah nggak ada. Nah, itu pengisiannya. Dan di bawahnya carbon of certificate-nya, sisinya ini, tembusannya. Kok ada HK lagi muncul di sini? Karena petugas room attendant ini akan melaporkan tetap ke housekeeping office dulu. Ya. Nanti di housekeeping office baru menindaklanjuti memberi tembusannya ke engineering. Itu dia kejadiannya. Ya. Tapi secara direct kalau sifatnya dia urgent ataupun dia darurat atau minta cepat, oh ini ada tamunya AC-nya rusak, bisa dulu di konteks atau hubungi dulu secara langsung sebelum catatan data-data ini dilengkapi. Tetapi kalau kejadiannya tamunya sudah nggak ada, nah prosedurnya kalau diambil yang lengkap seperti ini dia. Jadi carbon of certificate kalau AC-nya yang rusak, ini sisinya ditembuskan, ditambahkan lagi engineering department selain daripada housekeeping ini. Jadi, terus reported by, siapa yang mencatat kejadian ini, otomatis ini adalah kalian sebagai petugas. Ya, kalian isi nama di sini berarti. Misalnya, Tiara, ya, Romit di bawahnya. Isi tanda tangan di atasnya. Itu dia. Nah, itu perbedaan dari definisi loss and found dan loss and damage report. Ya. Jadi nanti kapan digunakan loss and found, kapan kalian gunakan loss and damage report. Jadi ini acuannya. Jadi dipahami intinya.
Udah untuk loss and damage report ini? Udah, sementara kita lanjut dulu waktunya. Ya. Oke, work order. Nah, work order ini sebenarnya adalah formulir yang digunakan untuk memesan sesuai dengan namanya, order, ya, suatu pekerjaan atau menyampaikan suatu pekerjaan kepada session ataupun departemen lain yang ada di hotel. Itu dia. Kita menindaklanjuti dari permasalahan yang tadi kita isi atau lengkapi di salah satunya itu adalah loss and damage report, di mana kejadiannya tadi kita sudah laporkan ke housekeeping office melalui loss and damage report bahwa air conditionernya rusak. Selanjutnya sebenarnya work order ini dilengkapi di housekeeping office. Housekeeping office akan menindaklanjuti membuatkan work order ke engineering. Itu sebenarnya kejadiannya kalau diambil prosedurnya yang lengkap. Tapi terkadang biar lebih cepat, singkat, langsung aja room attendant-nya yang melengkapi. Langsung aja room attendant-nya yang memberikan informasinya ke engineering. Apalagi hotel kecil. Ya. Nah, cuman kita coba pelajari SOP yang lengkap. Nah, jadi di office disusun work order ini sesuai dengan yang tadi, loss and damage-nya. Nah, dapat data seperti ini dari room attendant, datanya dimasukkan ke work order. Oh, ditunjukkan ke engineering department. Dari misalnya room attendant housekeeping department. Tanggal berapa isi. Apa yang harus diperbaiki, should be repair. Seperti tadi, air conditioner di kamar 505 tidak mau dingin misalnya. Ya. Nah, itu silakan dibuat di should be repair-nya. Selanjutnya order by. Siapa yang memesan ini? Nah, itu dia. Misalnya kalau tadi langsung petugas room attendant-nya kalian isi misalnya, ya, apa tadi Yulia Stuti, ya, roommate, si tanda tangan. Terus repair by, siapa nanti yang memperbaiki, itu yang akan isi nama yang menerima dari engineering tersebut. Misalnya di engineering yang akan memperbaiki atau yang memperbaiki itu adalah Agus Engineering, dia yang isi tanda tangan. Terus check it by, siapa yang memeriksa apakah AC ini sudah diperbaiki, sudah bagus apa belum. Nanti itu supervisor. Misalnya Andi supervisor. Di bawahnya diisi supervisor, isi tanda tangan. Nah, ini untuk pengisian daripada work order. Nah, jadi untuk form yang digunakan nanti, room report, room boy meet control sheet, terus ada loss and found, loss and damage report, work order. Untuk work order ada yang masih bingung pengisiannya? Sudah? Ada ya? Nggak ada ya? Oke, kalau gimana? Ada ya? Sudah. Oke. Kalau sudah, itu formulir-formulirnya nanti kita coba langsung lengkapi. Ya, mudah-mudahan kita cepat dijadwalkan untuk pelaksanaan praktek lagi. Jadi kita bisa langsung melengkapi form tersebut. Kita lanjut. Karena persiapan form ini masih dalam tahapan persiapan. Nah, ada tambahan persiapan yang kalian juga harus pahami. Seperti yang Pak tampilkan, ekstra yang ini biasanya tergantung request juga. Ya. Nah, seperti honeymoon setup, apa saja. Nah, ini tambahan yang harus kita pahami, apakah kita harus membuat towel art,
dan lain sebagainya sesuai dengan standar di suatu hotel. Terus ada flower decoration-nya, ada tambahan hiasan bunganya, ya, fruit platter, ya kita menambahkan biasanya ada buah yang disajikan. Nah ini biasanya tamu VIP ataupun apa on request ya, jadi by request ya ada pesanan. Jadi itu harus kita tambahkan juga ke persiapan trolinya. Oke, Pak Basa ini udah dipahami. Poin-poin yang dipelajari dalam tahapan persiapan, yang pertama kalian lakukan checking, di mana kalian memeriksa troli, apakah troli itu berfungsi dengan baik atau tidak. Ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ditambahkan, misalnya wheels-nya tidak bekerja dengan bagus, rodanya tidak berjalan dengan baik, itu bisa dicek dulu. Habis itu ada tahapan cleaning, pembersihan. Kalian ada melakukan proses pembersihan troli dulu. Tidak harus dicuci, kalian bisa mengidentifikasi kalau trolinya kalian identifikasi, oh cukup bersih, kalian bisa misalnya dam dusting supaya tidak ada debu lagi. Terus rigging equipment, proses penataannya, penataan trolinya gimana supaya rapi, aman, mudah dalam penggunaannya, itu kalian perhatikan. Terakhir final check. Periksa apa yang kalian lakukan dalam tahapan menata troli tersebut. Sudah lengkap enggak? Jangan sampai sudah di kamar, oh ternyata duvetnya kurang satu. Lakukan final check dulu. Ya, beberapa tahapan tersebut dalam checking mungkin kalian bisa memperhatikan termasuk gambar. I'm very hungry. Baby, please, I'm hungry. Oke. Mungkin bisa diperhatikan termasuk di gambar ini. Ya. Jadi kalian perhatikan ada proses pengecekan yang dilakukan sebelum melakukan penataan. Jadi kalau semuanya sudah diperiksa, semuanya sudah aman dan siap, lakukan tahapan cleaning, pembersihan. Silakan diidentifikasi sesuai tingkat kotoran, cukup di dusting atau dam dusting, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tahapan penataan. Ya. Jadi kalian perhatikan dalam proses penataan itu, tata sesuai dengan jenisnya, type of equipment. Ya. Kalau kalian bawa conditioner, tata conditioner saja. Ya. Sampo biar memudahkan kalian nanti ngambilnya, yang rapi juga kelihatan. Ya. Termasuk keamanannya, jumlahnya, quantity. Item yang kalian bawa sesuaikan dengan keperluan kalian. Ya. Misalnya kalian dapat 2 kamar. Jadi kalian menyiapkan kurang lebih misalnya 4 soap, misalnya sabunnya. Ya, kalau standarnya misalnya 1 kamar itu disediakan 2, kalau seperti itu ya. Jadi kita perhatikan juga jumlahnya supaya tidak kurang atau jangan terlalu berlebihan. Nanti teman yang lainnya di session lain nggak dapat bagian nanti. Ya, misalnya kalian ambil, biasanya yang jumlahnya terbatas itu ada seat. Ya, kalau kalian bawa yang banyak seatnya biar kita nggak kurang. Nanti temannya di session atau floor yang lain nggak dapat seat nanti, nggak dapat spray nanti, kasihan nanti. Ya, makanya jumlahnya juga perlu diperhatikan nanti. Placement atau penempatannya, gimana penempatannya nanti? Misalnya di linen, single seat kalian tata single seat, double seat, jangan ditumpuk dia jadi satu. Nanti dalam penggunaannya bingung yang mana ini ditarik-tarik semua. Ya. Nah itu akan mempersulit dalam proses. Misalnya kalian bawa bath towel tumpuk, hand towel. Ya, untuk memudahkan kalian. Perapian juga lebih bagus dan juga keamanannya nanti. Nah itu dalam penataannya mungkin sekilas kalian bisa perhatikan di video. Apalagi nanti kalau kalian dapat tugas
kamarnya sedikit, itu akan lebih mudah nanti dalam penataannya. Ya. Selanjutnya, final check-nya. Ya. Periksa dan catat setelah selesai menata perlengkapan tersebut. Jadi, kalian akan memeriksa dan mencatat. Di mana kalian catat perlengkapan yang kalian bawa ini? Nanti dalam praktek, di mana kalian catat? Ada yang bisa bantu nggak? Di sini disampaikan, check and record after preparing the equipment. Di mana kalian nyatatnya nanti? Ada yang bisa bantu nggak? Coba, Pak, nyatatnya di sini, biar temannya juga yakin. Silakan, Sugi. Selamat pagi, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Nima Sugiani dari kelas 12 AP 10. Menurut saya, itu dicatat di Romboy or Roommate Control Sheet. Dan, jadi disampaikan oleh teman kalian tadi. Ya, jadi untuk pencatatan yang dilakukan itu disampaikan di Romboy Made Control Sheet, itu di bagian receipt. Ya, yang barang dibawa atau persiapannya. Di sana kalian catat. Ingat di kolom receipt, karena banyak terjadi kesalahan ketika praktek. Justru kolom receipt-nya kosong dia. Kok udah ada pengeluaran barang di bawahnya, padahal di persiapan nggak ada diisi barang. Itu dia. Nah, itu kalian perhatikan ya. Make sure everything is complete and ready. Jadi, terakhir kalian memeriksa, meyakinkan bahwa semuanya sudah lengkap dan siap. Nah, selanjutnya akses ke kamar tamu. Entering to the guest room. Ada beberapa poin yang kalian lakukan di sini. Ya. Cuman kalau diperhatikan, waktu kita sudah habis ya untuk pertemuan kali ini. Jadi kita tutup dulu sampai di sini. Kita lanjutkan nanti. Pak akan persingkat bagi materinya karena Pak mengingat dulu, mengingat-ingat poin-poinnya saja karena kalian sudah pernah melaksanakannya supaya nanti dalam proses praktek lebih lancar. Ya. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kita tutup dulu sampai di sini. Ya. Tutup dengan Brahma Santi. Om Santi Santi Santi. Om.
Jepang nyolok nih nah. Oh, no. Aduh. Kena mi langsung di kene. Cepilek gimana? Kari orang besar kan kencang. Burung kali mati listrik di kantor konslet yang paling kayaknya Kelas 12 semua, selamat pagi. Berjumpa lagi di pembelajaran. Kita lanjut untuk di bahasan kita tentang ITEK. Mungkin ini bahasa yang terakhir, sehingga nanti bisa ke bab berikutnya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas sampai di pengaruh positif, pengaruh negatif. Nah, sekarang kita lanjut dulu, yaitu silahkan dilihat di layarnya, dampak positif ITEK di bidang pendidikan. Nah, sekarang yang Pak bahas adalah dampak positif dan negatif itu di bidang pendidikan maupun bidang yang lain. Ya, Pak langsung saja, Nana. Di dampak positif ITEK dalam bidang pendidikan, yang anak-anak mesti cek atau mesti ingat poinnya adalah pertama muncul media massa, terutama di media elektronik. Sehingga dengan munculnya media massa atau media elektronik, khususnya kita di dalam bidang pendidikan, terjadi perubahan paradigma. Perubahan paradigma seperti apa? Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Itu yang mempengaruhi anak-anak dengan adanya kemajuan ITEK di bidang pendidikan, guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan. Kadang-kala apa yang akan dibahas oleh Bapak Ibu guru itu sudah anak-anak cek, sudah anak-anak baca di internet, sudah anak-anak baca juga di media sosial, itu sudah ada semua, sehingga tidak tertutup kemungkinan anak-anak mempunyai banyak sumber belajar. Itu yang pertama. Jadi kalau besok ada sebutkan dampak positif dalam bidang pendidikan, yang pertama munculnya media massa, khususnya elektronik. Dengan munculnya media massa atau media elektronik tersebut, menjadikan guru tidak hanya satu-satunya sumber belajar. Silahkan dibuat keyword-nya, jadi dibuat poin-poinnya. Yang kedua, muncul metode pembelajaran yang baru memudahkan siswa dan guru. Coba kita flashback beberapa waktu yang lalu, barangkali kalau kita membuat sebuah tugas harus ngecek di perpustakaan, harus baca buku ini, buat clipping dan sebagainya. Sekarang ya gampang aja, tinggal ketik-ketik, enter, copy, paste, kirim, kan itu kan. Nah, itu dampak positifnya. Kemudian sistem pembelajaran tidak harus tatap muka secara langsung seperti sekarang, ya. Nah, bayangkan kalau kita tidak ada kemajuan ITEK seperti sekarang, hampir tidak mungkin kita bisa menyampaikan pembelajaran di tengah pandemi seperti ini, ya. Kemudian itu dampak positifnya. Dampak negatifnya, dampak negatif pertama itu kerahasiaan alat tes semakin terancam. Jadi terus terang, guru-guru pun sulit membuat tes karena soal-soal itu jawabnya ada di internet semua gitu. Mau nyari di buku, apalagi soalnya nyari di internet. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi itu ya siswanya gampang aja nyari. Ya, kerahasiaan tes, alat tes semakin terancam. Kadang-kala
ada juga penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang melakukan tindakan kriminal. Nah, itu dampak negatifnya ya dalam pendidikan. Jadi dalam pendidikan Pak sudah sampaikan dua, ada positif, ada negatifnya. Berikutnya di bidang informasi dan komunikasi. Nah, di bidang informasi dan komunikasi, dampak positifnya juga ada tiga. Pertama, cepat mendapat info yang akurat. Nah, itu yang pertama. Di dampak positif iptek di bidang informasi dan komunikasi itu kita cepat mendapatkan info yang akurat. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi itu gampang dilakukan, tidak tidak terpisah jarak, ya, sehingga gampang kita. Kemudian kita juga bisa mendapatkan layanan bank yang sangat mudah. Bayangkan kalau tanpa ada iptek di bidang informasi dan komunikasi, nah, kita mau narik uang harus sampai di teller, habis itu mau transfer susahnya minta ampun. Nah, sekarang ada mobile banking, ada QRIS, tinggal scan barcode-nya, selesai. Ya, dampak positifnya ada tiga. Kemudian dampak negatifnya ada 4. Silahkan ini bisa diringkas keywordnya. Mungkin nanti di desain Pak tanyakan dampak negatifnya ada 4 apa saja. Silahkan cari kata kuncinya. Kata kunci yang pertama, kadangkala jasa komunikasi itu dimanfaatkan oleh teroris. Nah, itu bisa saja. Kemudian informasi tertentu di internet disalahgunakan. Contohnya gini, pernah nggak anak-anak dapat SMS, selamat Anda mendapatkan undian 1 miliar, Anda mendapatkan mobil. Nah, itu adalah penggunaan informasi yang disalahgunakan. Kerahasiaan alat tes, alat ukur juga semakin terancam. Kemudian ada juga kecemasan, hilang file, kena virus, dienkripsi, kayak kemarin ransomware itu, kalau anak-anak perhatikan ransomware itu, kemarin pernah ada kejadian, selain ada virus, filenya juga dikunci. Biar filenya bisa kebuka, kita harus bayar tebusan. Itu pernah kemarin heboh. Itu salah satu dampak negatifnya. Kemudian, dampak positif di bidang ekonomi dan industri. Nah, dampak positif yang ketiga itu di bidang ekonomi dan industri. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Nah, kemudian industrialisasi. Terjadinya industrialisasi. Berikutnya, produktivitas atau hasil produksi yang semakin meningkat. Nah, yang keempat, dampak positifnya adalah persaingan dunia kerja itu menjadi sangat ketat. Kemudian yang kelima, itu ada di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran sebagai komoditi. Itu dampak positifnya. Silahkan apa yang ada di layar anak itu dicari keywordnya, harus semua seperti itu. Pasti inti dari yang Pak sampaikan, silahkan anak-anak langsung cek. Ya, jadi itu dampak positif di bidang industri, ada pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, industrialisasi, kemudian hasil produksinya yang semakin meningkat dengan adanya mesin, itu gampang sekali sekarang. Kemudian dampak negatifnya, anak-anak, dampak negatif yang pertama itu terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi. Kualifikasi itu syarat pendidikan. Kemudian sifat konsumtif. Nah, sifat konsumtif. Kemudian yang ketiga, pasar bebas, produk dari luar itu masuk dengan gampang sekali ke kita. Ya, produk-produk yang dibuat di dalam negeri, di negara kita, itu harus dapat bersaing dengan produk yang dari luar. Kemudian, apabila kita tidak update anak dengan iptek, kita akan dipermainkan oleh orang yang tidak tanggung jawab. Ada penipuan dan segala macam bentuknya itu.
Ya, silakan. Ini ada 4 dampak yang sudah Pak lihatin. Silakan anak-anak cari keywordnya. Nah, dampak untuk dampak di industri. Dampak negatif. Berikutnya dampak positif di bidang sosial budaya. Nah, dampak positif di bidang sosial budaya. Pertama, itu dampak positif adalah adanya emansipasi wanita. Emansipasi wanita itu tidak tidak menempatkan wanita atau perempuan itu lebih rendah, lebih belakang dari laki-laki. Sekarang antara laki-laki dan perempuan itu setara. Dalam hal apapun, presiden boleh laki-laki, boleh perempuan, gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Ya, tentara ada yang perempuan, ada yang laki juga, itu namanya emansipasi wanita. Dan rasa percaya diri dan kompetisi yang semakin tajam. Itu di bidang sosial budaya. Dampak negatifnya, Nana, dampak negatif di sosial budaya yang paling dirasakan, pertama itu adalah kemerosotan moral. Nah, istilahnya, sering Pak sampaikan, generasi-generasi sekarang itu kayak matangnya dipercepat gitu. Ya, dengan adanya kemajuan teknologi, mungkin beberapa konten yang harusnya diakses berdasarkan umum, ya dia bisa aja akses dari sekarang, misalnya. Karena hampir tidak mungkin kita memfilter, membatasi akses terhadap konten-konten itu, hampir tidak mungkin dilakukan di internet. Mungkin ada pembatasan, ya, tapi kalau hilang itu kayaknya. Kemudian menurunnya rasa kebersamaan dan persatuan. Jadi cenderung kita, kalau kita rasakan individualisme, ya, interaksi manusia yang berubah. Kalau dulu mungkin kita kumpul-kumpul dan lain sebagainya pakai sarana tradisional, sekarang mungkin kumpul-kumpulnya agak sedikit, sudah interaksi di grup dan lain sebagainya. Itu maksud dari pola interaksi manusia yang berubah. Berikutnya, ini lagi sedikit, upaya meningkatkan kemajuan iptek di Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, ada kebijakan yang lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi upaya yang pertama yang bisa diambil adalah kebijakan yang segaris dengan kesejahteraan. Mana anak-anak mesti ingat, ya, yang sering Pak sampaikan, yang namanya kebijakan, yang namanya keputusan yang diambil jelas tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Itu sangat mustahil, apapun keputusan yang keluar, apapun kebijakan yang keluar, secara teori tidak mungkin memuaskan semua pihak. Ya, solusinya gimana? Nah, solusinya kita yang menyesuaikan. Karena kita beda sudut pandang, beda kondisi, beda keadaan, yang menyebabkan keputusan-keputusan itu tidak bisa diterima oleh semua orang. Itu hampir mustahil semuanya gitu. Ya, sama kayak misalnya ini, ada sebuah masakan, Pak paling sering mengumpamakan ada sebuah masakan, dibuatkan masakan, Pak yakin tidak semua akan senang dengan masakan tersebut. Itu. Karena kenapa? Karena mungkin saja ada yang senang agak asin, agak manis, kemudian pedas, dan lain sebagainya. Itu di kebijakan. Jadi anak-anak jangan heran, setiap kebijakan hasil dari pemerintah, setiap keputusan tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Kemudian yang kedua, keterlibatan pihak swasta dalam penelitian dan pengembangan. Upayanya, kemudian yang ketiga, merangsang peneliti lebih giat dan aktif melakukan penelitian. Kemudian yang keempat, mendukung pembelian teknologi canggih
dari hasil dalam negeri. Ini juga yang kadang kalau kita jujur masih miris, kadang-kadang banyak kita simak akhir-akhir ini buah karya pemikiran anak bangsa, habis itu tanda kutip kayak seperti tidak mendapat penghargaan, habis itu dibawa ke luar negeri, akhirnya banyak kalau kita lihat contoh-contoh hasil memang pemikiran kita dalam negeri itu dibawa ke luar negeri, habis itu celakanya lagi kita ngimpor itu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ada kebijakan untuk mendukung pembelian teknologi hasil dalam negeri. Berikutnya, lagi 2 saja. Sikap dalam menghadapi pengaruh iptek dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga tolong dicek anak-anak, atau nanti ada soal-soal biar anak-anak bisa jawab. Sikap pertama itu meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia. Jadi, anak-anak tolong tingkatkan sumber daya manusia dari sekarang dalam bentuk apapun. Kemudian, sumber daya manusia itu juga harus dibarengi dengan keimanan dan moralitas. Pinter harus ada filter. Itu anak-anak tidak cukup pinter saja, tapi harus ada yang memfilter, yang membatasi, yaitu keimanan dan moral. Kemudian, mendukung upaya pemerintah memperjuangkan keadilan, mendorong upaya agar negara maju memberikan perbaikan lingkungan hidup. Nah, kita menyadari betul bangsa kita sangat kaya akan sumber daya alam. Kalau itu diolah, tentu akan ada pengaruhnya dengan lingkungan hidup. Makanya kita juga mendorong tidak hanya hasilnya yang dimanfaatkan, dampak atau di lingkungannya pun juga harus diperhatikan. Yang kelima, meningkatkan semangat persatuan dan nasionalisme. Itu penting, anak-anak Pak sering mengatakan sejelek-jeleknya bangsa Indonesia yang kamu lihat, hanya itu yang kita punya, tapi ada juga yang mengatakan hujan emas di negeri orang itu jauh lebih bagus atau lebih mending hujan batu di negeri sendiri. Ya, karena mau kamu mengatakan Indonesia kayak apapun, ya seperti itulah bangsa kita, hanya itu yang kita punya. Senang tidak senang, ya Anda harus mencintai bangsa Indonesia. Karena kita sudah ditakdirkan di Indonesia ini, ya. Terakhir, upaya mengantisipasi pengaruh negatif. Ya, hampir mirip dengan yang tadi. Upaya yang bisa dilakukan, pertama itu meningkatkan nasionalisme cinta tanah air, kemudian mengamalkan nilai Pancasila sebaik-baiknya, kemudian menanamkan dan melaksanakan ajaran agama. Ada juga supremasi hukum, penegakan hukum, walaupun ya kita sangat ingat sadari adanya ungkapan hukumnya yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi seperti itulah fenomena bangsa kita. Ya. Kemudian terakhir, selektif terhadap pengaruh globalisasi dalam bidang politik, ideologi, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi kita boleh bergaul dengan bangsa lain, boleh mengikuti perkembangan atau kemajuan teknologi, tapi kita juga harus ingat jangan semuanya diambil untuk menggantikan apa yang sudah baik di negara kita. Ya. Jadi sekian anak lanjutan materi tentang iptek untuk bangsa Indonesia. Pak sudah 3 kali pertemuan, tinggal nanti Pak berikan listen mungkin ke anak-anak di learning dan ulangan. Ya. Nah, Pak simpulkan anak di ilmu pengetahuan dan teknologi pertama, silahkan dibaca-baca lagi, dicek rekamnya, apa sih bedanya ilmu pengetahuan dengan teknologi. Yang kedua, yang perlu juga anak-anak ingat adalah dampak positif dan negatifnya, apapun yang ada, itu akan menyebabkan 2 dampak positif dan negatif. Silahkan itu dicek, dan yang terakhir, bagaimana kita mengantisipasinya. Ya. Nah, nanti Pak akan berikan berupa listen, silahkan
anak-anak jawab di learning masing-masing, kemudian ada juga ulang harian. Nah, demikian anak-anak untuk dicek, mungkin minggu depan kita ketemu lagi di bahasan yang baru sambil menunggu juga kebijakan ya. Pokoknya kita ikut di kebijakan pemerintah. Itu saja yang bisa Pak sampaikan. Sebelum Pak akhiri, Pak nitip informasi ke anak-anak, yaitu tentang PPDB, mungkin silahkan dibagikan, nanti tolong juga dibantu memberikan informasi yang sudah pengen daftar, silahkan daftar aja online di website sekolah. Ya, yuk anak-anak kelas 12. Untuk hari ini, Pak akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, karena tadi Pak tidak awali dengan pengajelimat, sekarang juga Pak tidak akhiri dengan ya. Itu saja anak-anak kelas 12, silakan karena waktu sudah habis, anak-anak bisa live meeting, nanti akan dilanjutkan dengan kelas berikutnya. Terima kasih.